Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang orientasi dan penempatan sumber daya manusia. Saya Denny Riftandi selaku pemateri pertama, serta dua teman saya Firnalis Neode dan Nur Ain Kadir selaku pemateri kedua dan ketiga. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian penempatan dan pengertian orientasi. Menurut yang pertama, pengertian penempatan menurut Siswanto 2005, penempatan adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawab. Selanjutnya, menurut Hasibuan 2010, penempatan adalah menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Selanjutnya, menurut Rifai 2009, penempatan ialah mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Selanjutnya, menurut Marihot 2005, penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan berbeda. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penempatan karyawan merupakan suatu usaha untuk menyalurkan kemampuan karyawan sebaik-baiknya dengan jalan menempatkan karyawan pada posisi atau jabatan yang paling sesuai untuk memperoleh prestasi kerja yang optimal. Yang kedua, pengertian orientasi. Marihot Tua Effendi Haryadjah mendefinisikan orientasi dengan suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka, organisasi, kebijaksanaan, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pada rekan kerja mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan atasan langsung dari pegawai tersebut untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi pada pegawai tersebut. Yang selanjutnya, menurut Gary Dester menyebutkan, orientasi dengan memberikan informasi mengenai latar belakang kepada karyawan baru yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan, seperti informasi perusahaan. Program ini bisa dimulai dari perkenalan singkat secara informal atau dengan kursus formal yang panjang. Selanjutnya, menurut Susilo Martoyo, orientasi adalah memperkenalkan para karyawan baru dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan para karyawan lain. Yang selanjutnya, menurut Ingham 1970, sikap dan tingkah lalu karyawan merupakan suatu konsep yang dapat menciptakan harmoni dalam bekerja sehingga dapat menyebabkan peningkatan karyawan secara individu dalam usaha perusahaan. Yang selanjutnya, menurut Goldthorpe 1968, orientasi to work adalah arti sebuah pekerjaan terhadap seseorang individu berdasarkan harapannya yang diwujudkan dalam pekerjaannya. Mungkin itu saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya kembalikan atau saya serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Kadir. Saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh teman saya yang berjudul Orientasi dan Penempatan SDM.
Yang berikutnya yaitu ada format dan kegunaan dasar orientasi. Yang pertama, budaya perusahaan. Budaya perusahaan mencerminkan paduan perilaku bagi para karyawan yang meliputi segala sesuatu, mulai dari cara berpakaian hingga cara berbicara. Yang kedua yaitu keanggotaan tim. Kemampuan dan kemauan seorang karyawan baru untuk bekerja dan berkontribusi dalam tim perlu diperkuat. Yang ketiga yaitu pengembangan karyawan. Para karyawan perlu disadarkan akan pentingnya kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terus-menerus berubah. Yang keempat yaitu sosialisasi. Untuk mengurangi kecemasan yang mungkin dialami para karyawan baru, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam organisasi informal. Selanjutnya yaitu ada format dan kegunaan dasar orientasi. Format orientasi bersifat unik untuk setiap perusahaan. Namun, beberapa kegunaan dasar diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, situasi kerja. Karyawan baru perlu mengetahui bagaimana jabatannya diselaraskan ke dalam struktur organisasi dan tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan dan aturan perusahaan. Para karyawan harus memahami kebijakan dan aturan-aturan yang terkait dengan jabatan masing-masing. Yang ketiga yaitu kompensasi. Para karyawan memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. Dan selanjutnya itu ada manfaat program orientasi. Pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugas dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru bekerja dengan lebih baik. Yang ketujuh, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Firnalis Niode. Untuk itu dipersilahkan. Saya Firnalis Niode akan melanjutkan materi tentang penempatan dan orientasi SDM. Jenis penempatan pegawai. Penempatan merupakan suatu pemindahan atau pengalokasian para karyawan baru atau lama pada posisi yang kerja yang baru. Pemindahan ini bisa berupa penempatan eksternal ataupun penempatan internal. Adapun jenis-jenis dari penempatan itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah promosi. Promosi adalah penempatan atau pemindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi pembayarannya atau gaji, tanggung jawabnya, dan level atau tingkatnya sebagai suatu penghargaan atas usaha dan prestasi perusahaan. Yang kedua, transfer. Transfer adalah penempatan atau pemindahan seorang karyawan dari satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya yang tingkatnya hampir sama, baik tingkat gaji, tanggung jawabnya, maupun tingkat strukturalnya. Yang ketiga, demosi. Demosi adalah penempatan atau pemindahan seorang karyawan dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatnya, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Kaitan penempatan dan orientasi. Meskipun dalam promosi, transfer, maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan atau bukan karyawan baru, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun,
Mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan terkait masalah interpersonal dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. Kesimpulannya yaitu, orientasi dan penempatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk dapat menunjukkan kinerjanya dengan maksimal dan produktivitas kerja yang diharapkan. Itulah materi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.